Halo teman-teman pemuda, Shalom. Selamat datang di ibadah online SPP Jumat GKI Tamiang Layang, Sabtu 5 September 2020. Hari ini teman-teman semuanya yang ada di rumah akan dilayani oleh pemuda Jumat GKI Tamiang Layang. Saya Eisdara Puspita sebagai liturgus, pembawa pujian Vanessa Pasaribu, gitaris Ebi, dan nanti pelayanan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Metusala Kriski Nayar MTH. Jadi tema ibadah kita hari ini adalah kebebasan memilih yang bertanggung jawab. Teman-teman, di usia kita sekarang pasti udah ada beberapa teman yang dikasih kebebasan nih untuk memilih pendidikan, untuk memilih karirnya, atau bahkan memilih pasangan hidup. Atau nih, kalian sudah bebas memilih hari ini mau tidur aja atau kalian mau bangkit, mau kejar mimpi kalian. Misalnya nih, saya mau jadi seorang penyanyi. Apakah saya sudah memikirkan matang-matang, mempertimbangkannya dengan baik, memperhitungkan semuanya dengan baik, atau ternyata saya masih asal-asalan aja jadi seorang penyanyi, ngikutin teman, cuman mau dapat uang, cuman mau santai? Kira-kira menurut kalian gimana sih caranya ketika kalian dapat pilihan tapi tetap nih kalian bertanggung jawab? Jadi nanti kita sama-sama mau belajar sama Pendeta Rizky gimana sih ketika kita dikasih pilihan tapi kita masih tetap bisa bertanggung jawab. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah online. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Tolong Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Biarlah sepanjang ibadah kami ini nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap kami yang akan melayani pada saat ini. Tuhan berikan kami roh hikmat kebijaksanaan, sehingga Tuhan jangan biarkan kami mengambil alih kebesaran-Mu di tempat ini, tetapi biarlah nama Tuhan yang tetap kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya padamu hatiku percaya.
aku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Salam rekan-rekan sekalian yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sebentar kami anak-anak-Mu akan bersama merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami bahkan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini dalam pemberitaan firman Tuhan dan berkatilah kami sekalian dan juga rekan-rekan kami pemuda-pemudi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda sekalian yang diberkati dalam Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita terus selalu sehat, kuat, dan semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diperhadapkan adalah dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 dengan perikop nasihat bagi pemuda-pemudi. Kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Amin. Rekan-rekan muda sekalian yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengantar perenungan firman Tuhan ini, mari kita simak video berikut ini. Pak Lasimin, saya mau tanya, zaman Pak Harto dan zaman Pak Jokowi enak mana Pak? Oh, enak Pak Harto Mas. Sebabnya kenapa Pak? Sebab karena dulu istri saya masih cantik dan muda. Para warganet dengan berbagai tanggapan juga. Tentu saja kalau kita menanggapi juga, karena pada masa itu tidak hanya terkait fisik tetapi juga berbagai potensi dan kemampuan, Bapak itu pun juga masih muda. Nah, artinya kemudaan masa muda ini identik dengan kekuatan, dengan semangat, dengan kemampuan, dengan potensi, dengan kreativitas, dengan kecakapan. Karenanya masa muda adalah masa yang indah. Tetapi masa muda itu berjalan satu kali dalam satu masa. Dia tidak bisa kembali kepada masa itu lagi. Makanya Bapak itu mengatakan dulu, tentu kalau boleh ia ingin kembali. Tetapi nyatanya, realitasnya tidak bisa kembali. Nah, rekan-rekan sekalian yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Pengkhotbah ini yang sudah kita renungkan tadi menyatakan bahwa apa yang terjadi dalam masa muda yang kerap diinginkan oleh orang-orang muda, yaitu bersukaria dalam kemudaan dan juga menuruti keinginan hati dan pandangan mata. Apa yang dikatakan pengkhotbah bisa menjadi hal yang ditanggapi dengan dua tanggapan. Pertama, teman-teman yang setuju akan hal ini akan senang karena pengkhotbah tahu apa yang orang muda inginkan.
orang muda juga ingin dimengerti. Tentu teman-teman akan senang. Nah, bagi yang tidak setuju, tentu bisa protes. Kenapa pengkhotbah menyampaikan seperti itu? Sementara kitab-kitab lain dalam firman Tuhan pada umumnya tidak berbicara seperti itu dalam memberikan nasihatnya. Nah, karenanya rekan-rekan muda yang diberkati dalam Tuhan, kita mesti memahami bahwa apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ini tentu bukanlah tanpa alasan atau justru membuat orang-orang muda terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Dalam tradisi orang Yahudi, ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo, raja di Yerusalem, anak Daud di Yerusalem. Yang pertama, Kidung Agung mereka pahami ditulis oleh Salomo ketika ia masih muda. Ia melihat dan merasa hidup itu begitu indah, bersemangat, berapi-api, penuh dengan berbagai potensi. Karenanya, hidup dilihat seperti puisi yang romantis. Selanjutnya adalah kitab Amsal. Ditulis Salomo ketika ia sudah dewasa. Ia melihat ternyata realita hidup tidak melulu seperti sebuah puisi yang romantis. Ada berbagai banyak hal yang realistis yang mesti ditanggapi dengan iman pengharapan, dengan kebijaksanaan dan pertanggungjawaban dan hikmat yang Tuhan beri. Yang terakhir adalah kitab pengkhotbah ini yang dipercaya ditulis Salomo ketika ia sudah lanjut usia atau tua. Ia menengok akan hidupnya dan hidupnya yang dulu ia menyatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, kenapa pengkhotbah mengatakan segala sesuatu sia-sia? Apa maksud pengkhotbah? Dalam nas kita, rekan-rekan pemuda dan pemudi yang diberkati dalam Tuhan, pengkhotbah mengatakan bersukaria, juga menuruti keinginan hati dan pandangan mata. Namun kita percaya dan kita pahami semua itu mesti dilakukan dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan. Bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Sebab kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah kebebasan. Kemerdekaan yang semerdeka-merdekanya, bebas-bebasnya bukanlah kemerdekaan. Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan memberikan anugerahnya, dan kebebasan itu mesti menjadi hal yang kita tanggapi dengan memilih, dengan pilihan yang bertanggung jawab. Kebebasan harus memuat pilihan yang bertanggung jawab. Kita ingat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan pilihan kepada manusia. Taat atau tidak taat, memberontak. Lalu dari pengalaman kegagalan kejatuhan manusia, ternyata manusia memilih untuk tidak taat. Bahkan selanjutnya manusia saling lempar tanggung jawab. Adam mengatakan salah perempuan itu, salah si Hawa. Perempuan itu mengatakan salah si ular. Saling lempar tanggung jawab. Nah, dalam nas kita, pertanggungjawaban setiap orang itu mesti dituntut. Dari apa yang sudah ia pilih, dari apa yang sudah ia ambil. Sebagai orang-orang muda, tentu kita sepatutnya mengambil pilihan yang bertanggung jawab, pilihan yang positif. Tidak sekedar kita memilih sembarangan. Karena kita ada sebagai manusia bukan sekedar ada, tetapi ada arti, ada makna kita ada. Demikian juga dengan pilihan-pilihan kita. Bukan kita sekedar tanpa bertanggung jawab dan seterusnya. Nah, ini yang mesti kita pahami dari apa yang sudah disampaikan oleh pengkhotbah ini. Bersukaria, menikmati, menuruti keinginan hati dan juga menuruti pandangan mata mesti dalam pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apapun yang kita ambil pilihan tersebut dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam kitab pengkhotbah kita sering membaca dan mendengarkan bahwa pengkhotbah katakan segala sesuatu adalah sia-sia. Apa yang dinyatakan oleh pengkhotbah adalah suatu sikap yang realistis. Karena ia melihat suatu keadaan yang realistis.
Dimana kalau kitab-kitab lain menyatakan biasanya umumnya tidak seperti itu, tetapi yang dimaksudkan oleh pengkhotbah adalah sikap realistis ketika manusia tidak mengandalkan Tuhan, manusia tidak takut akan Tuhan dan mengandalkan kemampuan dan pencapaiannya sendiri. Oleh karena itu pada akhir kata kitab pengkhotbah pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13, pengkhotbah menyebutkan dalam akhir katanya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Tuhan. Bukan hal yang sia-sia. Walaupun banyak kata-kata sia-sia yang disebutkan oleh pengkhotbah, tetapi takut akan Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu tidak akan pernah sia-sia. Sedangkan sia-sia kalau kita tidak takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, rekan-rekan pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, biarlah sebagai orang muda kita dapat bertanggung jawab dengan segala pilihan, tindakan yang kita ambil. Karena apapun tindakan yang kita ambil, memperlihatkan kita adalah anak-anak Tuhan yang semestinya bersikap dewasa dalam terang takut akan Tuhan dalam pertanggungjawaban kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Rekan-rekan muda, mari kita sekalian kembali bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Biarlah kiranya firman-Mu itu dapat terus menjadi suluh dan pelita, pedoman dalam kehidupan kami orang-orang muda. Sehingga kami tidak pernah hilang arah, hilang harapan, hilang semangat dalam kehidupan kami. Tetapi tetap sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap segi hidup kami. Bukan kemampuan kami sendiri. Karena hidup berasal daripada Tuhan, kemampuan, kekuatan, potensi Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu melalui kesempatan yang Engkau beri, melalui kebebasan yang Tuhan beri. Biarlah kami dapat bertanggung jawab dalam mengambil setiap keputusan yang kami ambil dalam terang takut akan Tuhan. Berkatilah seluruh pemuda-pemudi Kristen Tuhan di tengah-tengah dunia ini, teristimewa di dalam sekolah pendidikan, tugas pekerjaan, dan juga pelayanan kami dalam upaya ikut ambil bagian dalam memberitakan firman-Mu, menyebarkan benih-benih firman Tuhan di ladang dunia ini. Bahkan juga orang-orang muda yang terlibat berpartisipasi dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati kami sekalian bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami memaksakan kehendak kami, seringkali kami memberontak terhadap Tuhan. Karena itu kami sadar dan kami hanya serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Karena kami percaya dan yakin Tuhan layak untuk dipercaya dan tidak pernah mengecewakan kami anak-anaknya. Terbukti kasih setiamu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, sembah sujud hormat terima kasih kami hanya bagi Tuhan. Biarlah semua dapat tetap dan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dengan segala kerendahan hati kami bersama doa kami ke dalam tangan pengasihan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ku berserah kepada Allahku di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku.
ku di dekat Bapa Sorgawi terus menjagaku. Bahwa di taman dihiasi mengambil langit dipimpinnya, dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat Bapa Sorgawi terus menjagaku. Terima kasih Pendeta Rizky untuk renungannya hari ini. Semoga saya dan teman setelah ini bisa menerapkannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami bisa memilih dengan bijak walaupun kami diberikan kebebasan, dan kami juga bisa bertanggung jawab atas pilihan yang boleh kami pilih. Kami percaya bahwa ketika kami memiliki kemampuan dan potensi, kami bisa mengerjakannya dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap takut akan Tuhan. Dan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini boleh bergabung dalam ibadah online SPP Jemaat GKI Tamiang Layang. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami boleh mendengarkan renungan, kami boleh mengangkat pujian kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang boleh Tuhan berikan, dan tetap ajarkan kami Tuhan, kami boleh mengaplikasikan apa yang kami dengarkan hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan jika sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami yang lainnya, tolong Tuhan Engkau berkati sertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.